Hari ini aku bawa temen nih buat nemenin kita denger-denger bincang-bincang tentang Aspa. Jangan ketawa. Loh, non formal kenapa? Terus. Tapi jangan ketawa, jangan ketawa dulu dong. Yaudah. Assalamualaikum, hai. Ketemu lagi sama aku Sabrina Kenza Syakira, menjadi pembawa podcast buat hari ini nih. Selain itu aku juga bawa temen buat nemenin bincang-bincang kita kali ini. Ini dia temen aku, Aspa. Salam kenal semuanya. Bagi yang belum kenal saya, nama saya Asfa Witan Malik, Ketua OSIS periode 2021-2022. Waduh, keren banget ya. Hari ini kita akan bincang-bincang dulu nih sama Ekstos, asik. Ya, Asfa, aku mau ngomongin tentang mungkin seputar Adiwiyata aja nih, Asfa ya. Untuk yang Asfa lihat, kira-kira temen-temen nih sudah mendukung belum sih program sekolah tentang Adiwiyata gitu? Jujur aja ya, ini masih kurang banget. Kurang banget ya dari kita lihat sekarang iya, temen-temen ya. Kayak tadi pas gue lagi ke kantin aja itu masih banyak banget yang nggak ngumpulin. Kayak setelah mereka beli minuman tuh yang mereka pakai gelas-gelas sendiri gitu, pakai tumbler, ya udah main lempar aja gitu, kayak di tanaman ada, di toilet bahkan ada gitu. Ya itu bingung gimana cara nangkepin orang gitu dan gimana cara ngasih tahu mereka. Iya, padahal kayak upacara itu tuh udah sering ngomongin bahwa kita ini lagi ada program Adiwiyata yang gimana apa susahnya sih ya tinggal balikin hal-hal sekecil itu aja gitu. Iya, padahal mereka juga sadar kayak itu tuh bukan milik mereka gitu. Walaupun mereka beli ya, itu bukan punya mereka. Iya. Ya. Harusnya mereka balikin dong. Bukan cuman tinggal dilempar habis itu ditaruh gitu aja. Dan itu juga jadi merusak fasilitas sekolah, terutama tanaman-tanaman yang ada di sekitar lapangan ya teman-teman ya. Untuk itu kan Adiwiyata ini misalnya mendukung tentang gak boleh ada plastik gitu ya teman-teman. Menurut Aspa gimana nih? Teman-teman semua udah ngedukung belum tuh hal tersebut? Kalau untuk itu alhamdulillah udah lumayan. Udah lumayan ya? Walaupun, jauh dari dulu ya? Dari dulu. Cuman masih aja ada gitu yang bandel gitu deh. Terutama pas pulang sekolah gitu. Bawa dari luar ke dalam gitu. Dibawanya di tanaman, bukan tempat sampah. Padahal di 48 ini tempat sampahnya ada banyak. Ada yang organik, non organik itu ada, dan udah ada sering banget juga dihimbau bahwa plastik tuh kayaknya nggak boleh dipakai gitu, karena kan kita mendukung bumi ini tuh sehat lagi ya supaya. Betul. Nah untuk yang dari Asfa lihat nih, kira-kira apa ya hal yang bisa mendukung program Adiwiyata ini gitu, agar teman-teman lebih care tentang program Adiwiyata yang akan dilaksanakan oleh sekolah? Pastinya sih harus ada kesadaran diri sih. Ya. Kenapa harus ada kesadaran diri? Karena kayak orang itu walaupun disuruh tapi tanpa kesadaran ya percuma aja. Dia cuma bakal ngelakuin perintah yang nggak ada dasar keinginannya dia sendiri. Ya ntar bakal akhir-akhirnya juga dia bakal nggak mau ikutin perintah itu lagi karena dia ngerasa kayak ngapain gue ngikutin nih kayak gini-gini lagi, bukan keinginan gue lagi gitu kan. Ya, jadi harus ada kesadaran diri ya. Iya. Jadi percuma gitu. Kalau waktu itu ada tentang orasi. Sebelum dipilih menjadi ketua OSIS, ada salah satu calon yang bilang bahwa kita harus ngadain webinar. Menurut Asfa itu tuh efektif gak nih? Kalau untuk webinar menurut saya sih kurang sih. Kurang kayaknya ya. Soalnya kalau yang kita bisa lihat webinar itu kan secara online artinya. Nah itu tuh maksud saya kurang banget. Kenapa kurang banget? Karena ya webinar itu kita benar-benar santai banget gitu di saat itu, kayak kita lagi ngejelasin, semisal kita lagi ngejelasin materi tentang Adiwiyata, yang ada aja gitu yang tidur lah, makan lah. Jadi mereka nggak fokus, mereka nggak bener-bener dengerin apa yang kita sampaikan gitu. Mungkin ada 1-2 orang yang fokus, cuman ya kebanyakan cuman bakal nyantai-nyantai aja gitu, entah sambil main game, sambil nonton YouTube, sambil dengerin lagu. Yang penting hadir aja. Oh, jadi memang sangat dibutuhkan kesadaran dari sendiri-sendiri ya. Itu gimana cara membangkitkan kesadarannya itu tuh gimana? Nah, ini nih adalah satu-satunya hal yang masih saya bingung sampai sekarang. Gimana caranya gitu? Udah omongin udah. Dikasih udah. Dibikin acara udah. Bikin kompos segala macam udah. Diingetin juga udah. Diingetin malah marah. Iya. Males gue jadi.
Kenapa teman-teman tuh nggak punya kesadaran tentang hal ini ya, Aspa ya? Apakah event-event yang kita buat tentang adiwiyata terlalu boring atau gimana nih menurut Aspa? Menurut saya sih ya, mereka karena masih terlalu bergantung pada ya hal-hal yang non adiwiyata gitu. Mereka masih terlalu bergantung sama plastik dan lain-lain gitu. Dan juga mereka ada satu hal lagi, rasa malas. Iya, betul. Rasa malas sangat tinggi itu pasti. Iya, pasti mereka tuh malas apa-apa di alasannya malas, kayak dibilang suruh buang sampah, malas udah bilang buang aja sini. Iya. Ngentengin hal-hal dari kecil itu gitu ya. Padahal ya hal-hal yang kecil mereka lakukan itu bisa menjadi hal yang besar. Nah, makanya itu saya juga bingung gitu. Teman-teman bahkan nggak usah jauh-jauh deh. Teman-teman saya yang sering saya deket aja masih suka kayak gitu. Udah diingetin masih aja. Kalau dari aku sendiri ya, kalau teman-teman udah punya kesadaran nih, itu tuh gampang banget karena aku aja nyampe dibuat kebiasaan. Jadi adik aku mau bawa plastik ke mall itu nggak sengaja aku omelin gitu karena kenapa bawa plastik? Padahal adik aku juga ikut bingung. Soalnya orang-orang lain juga bawa plastik ya fine-fine aja gitu loh. Nah itu tuh ya halayak aja masih kayak gitu, jadi mungkin butuh contoh yang lebih besar kali ya untuk hal ini gitu, untuk menyadarkan teman-teman akan hal ini. Oh ya Aspa, di belakang itu ada kita punya hidroponik. Itu aku masih suka ngelihat teman-teman yang merusak hidroponik. Mereka udah nggak ngerawat, ngerusak fasilitas ini, kayaknya kurang didukung ya. Padahal hidroponik itu bagus tuh. Menurut Aspa gimana sih tanggapan tentang hal ini? Sayang banget sih, masalahnya kayak kita itu sebenarnya udah punya hidroponik itu dari lama banget ya, udah dari zamannya kakak kelas kita. Cuman pas saat di 2020 sampai 2021 akhir itu sempat off ya. Iya, 2000 sampai 2022 awal sorry, itu tuh sempat mati hidroponiknya tuh bener-bener hancur-hancuran, nggak ada bentukannya sama sekali. Skalanya pipa-pipanya hancur lah, terus juga mesin airnya hancur. Dan kemarin itu pas saya terakhir ngecek itu udah bagus banget, udah dibenerin. Iya. Karena kayak ya kalau semisal mereka ngancurin kayak sama aja kayak mereka nggak ngehargain ya usaha kita gitu loh. Usaha guru-guru, usaha yang lain udah ngeluarin duit, udah ngeluarin segala macam buat ngebiayain itu. Kayak kompos aja gitu teman-teman. Tempat kompos itu justru malah dibikin jadi buat tempat duduk anak-anak nih. Nah, bahkan selain tempat duduk saya sering ngeliat ada plastik ditaruh situ. Iya, jadi padahal dikira ini apa plastik bisa membusuk jadi kompos kali ya? Iya itu dia ya. Apakah edukasi kita ini tentang nggak boleh ada plastik kurang atau kesalahan dari merekanya atau gimana nih ya? Ya sebenarnya sih kesalahan dari merekanya sih kalau saya sih. Kalau untuk dari kitanya kita udah sering banget, bahkan kita juga udah bikin dari segala macam yang bentuknya aneh-aneh gitu. Bahkan nggak cuma dari zaman saya, dari zaman yang dulu juga udah kayak gitu. Dan menurut saya ini sebenarnya dulu 48 ini sebelum pandemi ini bagus banget, bahkan semua siswanya tuh mungkin punya kesadarannya sendiri gitu. Iya. Nah, tapi setelah pandemi ini baru nih lumayan hancur nih. Jadi generasi kita ini nih yang hancur nih. Kenapa bisa hancur ya supaya? Padahal dulu itu bagus banget gitu. Kenapa kesadaran bisa menurun? Kalau menurut saya itu ya karena pas pandemi itu kan kita kan di rumah aja nih. Nggak ada tuh edukasi tentang buat buang sampah di tempatnya, terus kayak adiwiyata itu nggak ada. Jadi ya mereka cuma semena-mena aja, ya ini rumah gue sendiri gitu. Oh iya betul itu rumah gue sendiri gitu ya, terserah mau buang sampah di mana juga gitu kan ya istilahnya. Nah dan akhirnya pola pikir mereka yang kayak gitu tuh malah ngebawa di sekolah. Iya ke sekolah dibawa. Oh iya. Padahal kan kita itu udah ada namanya menghias taman waktu dulu. Itu sempat aktif tuh, nyampe tiap kelas itu ada yang manggil tukang buat cat tembok tiap taman kelasnya masing-masing. Terus sekarang diserahkan ke adik kelas malah hancur. Itu gimana tuh Asfa tuh? Wah itu sih malah kayak gimana ya, nggak ngehargain gitu loh perjuangan kita gitu. Kita kan juga pasti nyewa orang-orang yang buat ngelukisnya juga nggak murah. Iya nggak murah pasti. Terus juga kita juga selain duit juga pasti ada tenaga dong. Iya. Kita juga beresin tamannya. Iya orang tua ikut kan waktu orang itu tua ya. Yang paling ini kan. Itu mereka cuma nabisin namain setiap dari kantin pengen keluar diinjek tamannya, nggak disiram. Nah itu paling utama. Padahal ada piket taman kalau nggak salah itu ya. Ada piket taman.
zaman-zamannya pas saya kelas 8 itu tuh masih alhamdulillah masih rajin Aktif, tuh. iya. Karena masih awal-awal mungkin masih semangatnya masih ada gitu ya. Nah, tapi makin kesini makin nggak ada. Ya udah dibiarin aja itu tamannya. Mungkin mereka pikirnya ntar ada OB yang nyiram gitu. Padahal udah ada apa ya, cap bahwa ini nih tanggung jawab per kelas gitu loh teman-teman. Iya. Itu kenapa nggak bisa terlaksana ya supaya Ya mungkin karena ini sih. balik lagi kesadaran nih. Iya, kesadarannya dan sifat malasnya itu. Dan gimana ya? Mungkin dia juga merasa kayak ini tuh satu pihak gitu. Jadi kayak gua nggak minta buat dapetin taman kelas, tapi kenapa gue disuruh ngerawat taman kelas? Mungkin ada juga yang ngerasa kayak gitu. Jadi Oke. ngerasa kalau dia tuh diatur gitu. Jadi menurut Asfa perlu ada sanksi atau enggak nih? Itu juga pertanyaan pas orasi kalau nggak salah waktu itu orasi pas OSIS. Menurut Asfa harus ada sanksi nggak sih buat anak-anak yang buat teman-teman nih yang masih belum mengerti atau belum sadar akan hal ini gitu? Kalau ini sih menurut saya sih perlu sih ya. Soalnya ya kalau semisal gini, kita udah ngajarin sesuatu ke mereka dengan cara yang baik, gak mempan, kita ajar lagi dengan cara yang baik, masih gak mempan, ya mau gak mau harus kita agak kasarin dikit lah. Harus agak kita kasih sanksi, kita kasih jelasin kenapa kamu kok kayak begini, dampaknya ntar apa, ya kita kasih sanksi gitu. Kita jelasin dan kita kasih sanksi. Kalau menurut saya sih perlu sih. Kalau Aswa gue dulu ya sebagai manusia pasti dong ya ada waktu dulu tuh nggak langsung berubah kayak gini gitu kan. Itu kenapa sih Aswa bisa menimbulkan rasa sadar bahwa kita nih udah seharusnya stop pakai plastik, harus menjaga lingkungan sekolah, itu kenapa sih bisa timbul ada rasa seperti itu? Ya pertama sih dari program-program ya, dari Iya. program yang udah dikasih sekolah. Dan kedua karena saya juga melihat dari mata saya sendiri gitu. Kayak di sungai-sungai, kayak di kali Ciliwung itu juga kan kotor kan itu. Terus juga kalau nggak salah kali mana saya pernah lihat itu di daerah sana deket mana ya, deket rumah saya lah pokoknya. Itu juga bener-bener kotor banget. Airnya bahkan udah hampir nggak kelihatan. Isinya cuma sampah plastik. Sampah semuanya ya isinya Iya, ya. injek tuh mungkin orang melayang. Iya, melayang kali ya. Nggak Saking tebelnya tuh sampai segini Iya, kali ya. Kayak 75% dari air gitu mungkin. Iya, makanya kayak kasihan aja kayak dulu tuh pas zaman-zamannya masih penjajahan gitu, masih zaman-zamannya 19 masih zaman-zamannya leluhur kita lah. Iya. Itu sungainya masih indah, masih bisa diminum. Sekarang Iya. apaan udah Buat kotor nyuci banget. masih bisa ya, anak-anak berenang di situ mandi gitu ya. Sekarang ya udah isinya cuma sampah doang, nyebur sekali di situ ya balik-balik Iya, bau. bukan bersih ya. Iya. Kalau waktu dulu tuh kan bersih, sekarang Iya. malah bau nyebur gitu ya. Karena 75%-nya nih ya teman-teman itu sampah setebel ini gitu. Iya, makanya. Menurut aku sih itu kasihan banget ya, apalagi kita aja sendiri untuk merasakan yang bersenang-senang, coba nemenin, misalnya kalau waktu dulu kan nemenin ibunya buat nyuci, terus main air sama teman-teman gitu, kita nggak ngerasain loh kita. Iya. Nah, kayak kita aja nggak ngerasain, tapi kita mesti tahu, lah gimana kalau generasi setelah kita? Mungkin lebih nggak bisa Lebih parah ngerasain lagi, ya. iya. Maksudnya kayak, kalau semisal oke lah, kita masih bisa ngelihat beberapa sungai yang masih indah gitu, Iya. masih jernih. Cuma kalau semisal ini nggak ditindaklanjuti, kalau ini nggak di stop, generasi yang akan datang nanti nggak akan bisa ngelihat sungai-sungai lagi. Tambah-tambah apa kabar gitu ya? Iya, yang ada ya udah. Mereka mungkin cuma lihatnya sungai buatan kali. Iya, sungai buatan, dibuat pantai buatan gitu Iya. ya. Oh ya, waktu itu juga ada penemuan plastik Indomie. Itu dari 1000 berapa gitu. Masih terus tiba-tiba ketemu di pantai. Itu nggak bisa terurai. Waduh, itu gimana tuh Asfa tanggapan Asfa tentang itu? Itu baru satu doang. Baru satu. Gimana kalau semisal yang ketemu tuh, ya kayak bayangin aja di zaman itu tuh berapa banyak orang yang makan Indomie. Bahkan nggak cuma Indomie kan. Iya. Banyak merek-merek lain, banyak produk-produk lain gitu. Nggak cuma Indomie. Kayak udah bertahun-tahun aja masih nggak terurai. Udah gitu kita tambah-tambahin lagi Iya, kita tambahin zaman lagi ya. sekarang. Ya gimana? Tambah-tambah nggak ada solusi nih. Iya. Kira-kira menurut Aswa
Itu tadi kan tentang menurut sisi Asfa aja ya. Tapi kira-kira apa sih yang bisa dilakukan sekolah nih untuk menyadarkan teman-teman bahwa ayo dong kita stop pakai plastik, kita pakai tumbler gitu, misalnya pakai tempat makan, bawa bekal dari rumah lebih sehat juga gitu. Itu gimana menurut Asfa untuk sekolah? Kalau menurut saya sih ya, yang selama ini saya pikirin tuh sebenarnya belum banyak yang bisa saya sampaikan, soalnya juga saya masih bingung sebenarnya. Cuman mungkin kalau semisal kita bisa ngasih lihat mereka dampak aslinya gitu, dampak negatifnya dari mereka melakukan hal itu, mungkin mereka bakal jadi lebih sadar gitu. Oh, karena waktu pas Asfa aja itu karena melihat kali-kali yang di sekitar kita gitu ya. Itu malah jadi sadar gitu. Iya, kayak pas awal-awal saya kesini aja tuh 48 tuh udah, ya mohon maaf ya, udah agak hancur tuh, soalnya kan karena pandemi juga. Pandemi, betul. Dan sekarang alhamdulillah udah mulai bagus lagi. Mulai membaik. Mungkin mereka belum melihat keadaan di saat itu juga gitu, makanya mereka belum tersadar buat bergerak gitu. Menurut Asfa hal ini tuh ada peran kantin nggak ya? Kantin kan ini kan masih ada yang jual ciki misalnya, terus wafer-wafer. Itu kan produk dari sana masih menggunakan plastik. Nah ya, menurut Asfa gimana tuh? Apa kantin harus diberhentikan atau gimana? Sebenarnya ini yang menurut saya paling sulit. Iya, ini karena sulit nih. Pertama, nggak semua anak tuh bisa bawa bekal, nggak semuanya difasilitasi oleh orang tuanya. Ada yang mungkin kurang mampu, ada yang mungkin malas atau bikin gimana ya. Dan kedua, ya saya sih juga gimana ya, mau bilang kalau kantin juga harus mengurangi sampah gitu juga, saya pengen bilang iya harus. Cuman ya kita juga sekali lagi masih berkegantungan pada sampah plastik gitu. Kemasan-kemasan kayak wafer segala macam gitu ya masih pakai plastik gitu. Jadi kalau semisal untuk mau mengubah kantin, menurut saya harus mengubah dari negerinya dulu deh. Oh, dari negeri dulu ya? Bukan dari kantinnya dulu nih? Bukan dari kantinnya dulu. Kenapa? Karena kantinnya juga bergantung dengan negeri gitu. Kan itu juga sebenarnya jualan aja tugasnya ya? Kalau pabrik-pabrik itu udah mulai sadar, kalau pabrik-pabrik kayak makanan-makanan yang wafer gitu udah pada sadar buat ganti kemasan mereka, ya kantin otomatis akan ganti juga. Iya, bakal ganti. Gitu. Oh, jadi gitu ya teman. Jadi bukan menghilangkan kantinnya. Iya. Tapi mengubah sekali lagi kesadaran diri, mindset kita tentang sampah plastik ini nih harus kita kurangi kayak gitu. Asfa tahu nggak sih kalau kita ini Indonesia itu tuh salah satu negara yang banyak banget sampah plastiknya. Tahu banget. Saya suka sedih gitu ngeliat di media sosial kayak di Instagram, di TikTok atau lagi kalau ada tulisan, ada yang bilang kalau Indonesia tuh salah satu penyumbang sampah paling besar di dunia. Betul. Bahkan kita tuh sampai nyumbangnya ke negara lain, kita sampai saking nggak bisa nampung ya. Iya, kita sampai ngebebani ke negara lain gitu buat ngurangin sampah kita. Karena kita ini kan ada program kompos ya teman-teman ya. Waktu dulu aku sama Asfa itu kan ngelaksanain hal itu tuh bareng sama teman-teman lainnya tentunya. Terus tiba-tiba sekarang dirusak, itu gimana tuh perasaan Asfa tentang hal ini nih? Sedih sih. Jujur kayak, ya. Rasanya kayak gimana ya? Kita udah ngerawat, loh malah dirusak. Gak menghargai gitu loh. Terus pas ngerusak ya nggak ngerasa bersalah gitu. Iya, diomelin malah ngelunjak. Malah kelambang ngomel gitu ya tentang hal ini. Padahal kita udah berusaha ngidupin lagi hidroponik, udah kompos gitu. Mading-mading juga udah rusak lagi ya. Gitu-gitu aja sih siklusnya ya. Iya. Karena belum adanya kesadaran tentang hal ini gitu teman-teman. Menurut Asfa kan sekarang Asfa ini udah lepas jabatan ya sebagai ketua OSIS. Lalu ada orang menggantikan lagi tentunya setelah Asfa lengser. Menurut Asfa program sekolah ini berjalan nggak di tangan seorang ketua OSIS yang sekarang ini? Gitu. Menurut saya sih kalau untuk sekarang belum begitu kelihatan ya berjalan atau enggaknya, soalnya kan masih awal periode. Cuma kalau untuk sekarang sih udah lumayan berjalan sih. Kayak kemarin pas acara apa tuh kemarin tuh? Pensi. Ya pensi itu bagus tuh. Itu juga udah lumayan berjalan. Juga udah nggak males-malesan gitu lah OSISnya gitu. Dan juga pas kemarin Porseni ya kemarin tuh ya. Iya Porseni ya. Porseni juga udah jalan. Walaupun ya mungkin ada kekurangan tapi ya bisa lah berjalan. Bisa tertutupi dengan lebih plus-plus yang banyak gitu ya. Jadi
pesan Asfa untuk teman-teman yang lagi nonton ini sekarang apa nih tentang sadaran kita gitu? Pertama sih kita harus sadar sih ya gimana kita cara menjaga lingkungan. Mungkin teman-teman sekalian mungkin masih belum ngerasa kita perlu menjaga lingkungan, kayak mereka mungkin masih malas. Cuman coba deh kalian kali-kali kayak kemana gitu, coba kalian lihat dampaknya gitu, lihat dampaknya orang-orang buang sampah di sana. Itu sedih banget. Kalian dulu ke kali, kalau misal masih zaman-zaman penjajahan dulu mah kali mah wangi yang ada. Iya, wangi ya. Ini nyemplung langsung. Iya, sekarang mah bau yang bau ya. Dari jarak berapa bau gitu, serasa nggak mau lewat tuh jalanan gitu karena ada kali bawahnya. Iya. Selain karena cuma bau doang atau wangi doang, itu gak cuma gitu doang. Kayak dulu tuh orang mau air mah tinggal ambil aja dari kali, sekarang mah mesti bayar. Iya, nah itu dia. Sumber air bersih kita juga udah mulai menipis ya, berkurang ya. Jadi, banyak daerah-daerah yang nggak dapat air bersih itu terus. Jadi kalian tuh buang sampah itu nggak cuma merugikan negeri doang, kalian juga merugikan diri kalian sendiri gitu. Kalian buang sampah, merusak lingkungan, biaya hidup tambah mahal lagi. Justru merugikan kita lagi ya ujung-ujungnya ya. Karena kayak sumber makanan kita, contohnya daging-dagingan, itu kan ya kayak sapi, contohnya ayam, itu kan biasanya dari hasil pohonan, misalnya dimakan rumput atau apa, lalu sekarang dirusak oleh manusia. Iya. Itu gimana buat sumber makanan kita sendiri gitu loh. Karena ya gampangnya sih karena kerakusan manusia sih. Iya. Banyak orang-orang yang melakukan penebangan liar. Banyak juga yang ya kayak tadi awal nggak sadar gitu, mereka main buang sampah, walaupun mereka buang sampahnya mungkin di dekat pohon doang gitu. Kalau misal kemakan kan sapinya atau yang makan itu kan bisa tercemar juga gitu. Terus kita makan sapinya ya? Iya ya kan ya, malah kita juga yang kena kan. Kayak di laut-laut sekarang kan banyak plastik, kayak ikan-ikan aja sekarang main asal makan plastik. Banyak juga kan kasus-kasus yang ikan udah jadi udah matang tiba-tiba ada plastik di dalamnya, itu kan ya sedih banget ya kayaknya ngelihatnya ya. Padahal Indonesia ini kan kaya akan sumber daya alamnya tentunya. Kayak pas dulu aja pas Portugis pertama kali datang ya juga karena sumber daya alam kita yang kaya banget. Rempah-rempah kita. Lalu tanahnya dicemari, dirusak. Waduh, gimana tuh Asfa tuh? Miris sih sebenarnya ya. Ya sebenarnya kita sih juga belum sempurna dong ya sebagai ya manusia biasa. Ada kala-kalanya gimana, tapi kita harus mau lah dibilangin gitu loh. Kita salah jangan egois gitu. Karena ini bagaimanapun baliknya lagi akan ke diri kita gitu loh. Kayak tadi sumber makanan kita berkurang dan segala macamnya, itu akan berdampak untuk kita sendiri. Iya, betul banget. Makanan yang nggak berkualitas akan menghasilkan ini gitu yang kurang berkualitas juga. Selain itu juga kita ini masih tergolong negara berkembang kan. Iya, betul. Nah, ini tuh juga berpengaruh nih. Maksudnya kayak kita ini berkembang juga karena salah satunya kan karena gizi kita dan kesadaran kita untuk belajar kan. Kalau semisal mungkin kalian berpikir kita buang sampah juga nggak bakal majuin negara, itu salah. Pasti dampaknya walaupun nggak langsung pasti ada dampaknya. Nah, kenapa kita belum bisa kayak Amerika, Jepang gitu jadi negara maju ya? Karena kita juga dijelasin di pelajaran ya, karena sumber daya manusia kita tuh masih kurang. Kita tuh kaya, cuman kita nggak bisa mengolahnya. Itu juga minus dari kita ya. Nah, sumber daya manusianya kurang, terus manusia yang sekarang dirusak oleh manusianya juga gitu loh, oleh orang itu sendiri gak ada merusak gitu loh. Jadi kalau mereka sadari itu secara nggak langsung ya, merusak kualitas. Mereka tuh ya membunuh diri sendiri gitu, bunuh diri yang ada, merusak kualitas untuk penerus selanjutnya gitu loh. Udah kurang sumber daya manusianya kualitasnya kurang kan gitu ya istilahnya. Tambah kurang gitu loh negeri ini. Iya, maksudnya kayak udah kayak tadi yang dibilang, manusianya udah kurang, malah manusianya ngurangin lagi. Aduh, itu sih yang bener-bener ya. Ini itu yang harus kita lakukan ya, untuk meningkatkan kesadaran kita sekali lagi.
waktu corona covid kemarin itu orang-orang nih mulai ada hobi yaitu bercocok tanam nih Asfa nih. Nah itu sebenarnya bagus tapi sekarang mulai berkurang lagi ya kan hal tersebut. Menurut Asfa bagus gak sih tentang hobi itu? Bagus banget itu hobinya itu. Karena ya secara nggak langsung ya mereka juga Membantu. iya membantu kayak yang tadi kita bilang itu ya. Dengan cara mereka menanam pohon itu juga ntar kesadaran mereka tuh akan tumbuh untuk menjaga lingkungan sendiri gitu. Iya, karena mereka tahu bahwa nanam pohon aja susah gitu loh, ya kan? Tapi ya sayangnya karena mungkin sekarang udah mulai sibuk lagi nih, udah mulai udah mulai kerja lagi nih kan, udah nggak online lagi. Iya. Ya orang-orang jadi makin sibuk dan akhirnya jadi lupa ada gitu, untuk ngelakuin hobinya itu. Padahal hobi kemana itu bagus ya, ada bersepeda, bercocok tanam, itu udah bagus banget loh. Apalagi bakal ada hari apa sih Aspa? Hari apa ya aku lupa lagi. Hari ini kalau nggak salah. Hari ini ya? Hari penanaman pohon satu Indonesia atau satu dunia lupa aku. Ya. Itu tuh sebenarnya bener-bener mendukung hobi yang tadi itu ya, bercocok tanam. Karena dengan kayak gitu kualitas oksigen kita semakin bagus nih. Nggak cuma oksigen gitu. Dengan kita bercocok tanam juga, itu tuh juga gimana ya? Kayak kita bercocok tanam nih, nanam buah-buahan, nanam sayur-sayuran. Ya itu kan ngasih kita makanan. Cara langsung kita dapat makanan gratis, nggak perlu beli kan? Nggak perlu beli. Ya mungkin emang rawatnya mungkin agak ribet. Iya perlu tenaga. Cuman ya daripada mengeluarkan duit terus-terusan gitu kan, bisa dipakai buat yang lain kan duitnya kan. Ini beli pupuk gitu, air ada ya tumbuh gitu. Iya beli pupuk, beli air juga nggak mahal-mahal banget. Nggak seberapa lah daripada kita beli. Ya ibu kita misalnya masak sayur bayam, kangkung segala macem, di total tiba-tiba 100.000 aja. Nah itu gimana tuh? Wah itu yang ini makanya tadi nanam tanaman tuh bagus banget. Kayak sekarang aja tuh ya. Bapakku itu sekarang tuh nanam tanaman. Sekarang tuh kalau nggak salah ada tuh bayam. Kemarin bayam itu ditanam bapakku udah sekitar beberapa bulan semenjak tanam itu. Sekarang alhamdulillah panen. Kemarin aku makan bayamnya tuh enak. Iya. Bayam lebih hasil panen sendiri. Iya. Selain bayam ada juga kangkung, cabe. Itu semuanya nanam sendiri. Itu makan gratis itu. Gratis, enak, bergizi, lebih berkualitas lagi kita tahu ya, tanpa pestisida dong Aspa tentunya ya. Iya dong, kan kita juga bikinnya sendiri. Iya, bikin sendiri. Jadi udah terjamin juga kesehatannya gitu, terjamin juga kualitasnya karena kita yang sendiri bikin. Nah ini kan mata 8 juga nanam tanaman nih, yang tadi aku bilang oksigen. Kita ini kan sekolah yang hitungannya di tengah-tengah padatnya perkotaan ya. Depan kita itu kalau pagi, depan sekolah pagi itu masih suka ada pasar pagi kayak gitu. Itu kan masih banyak lalu lalang motor, mobil segala macem. Itu tuh gimana tuh Aspa? Dengan semakin berkurangnya populasi pohon gitu. Ya sebenarnya gimana ya? Dan ini salah satu yang agak bingung sih. Soalnya gini, kalau untuk pasar ya. Pasar itu kan pastinya orang melakukan kegiatan itu karena mereka butuh duit juga, mereka butuh uang untuk kehidupan mereka sendiri. Jadi ya kalau semisal emang ada juga oknum-oknum yang mungkin kurang suka dengan adanya pasar gitu karena juga ya ngeblok jalan lah. Iya ngeblok jalan. Nah saat ngeblok jalan itu kan mobil sama motor kan nge-stuck tuh di tempat itu tuh aja. Kadang nge-stuck di depan sekolah kita. Iya. Nah habis itu udara yang nggak baik itu kita hirup. Nah, gimana itu ya teman-teman ya? Kalau itu sih menurut saya solusinya adalah kita mengganti kendaraan kita jadi lebih ramah lingkungan. Betul. Karena ya kayak sekarang kita tuh udah di negeri kita ini udah lumayan banyak nih kayak kendaraan-kendaraan yang listrik tuh kayak motor listrik, sepeda listrik, mobil listrik gitu. Walaupun emang ya belum banyak sih untuk kantor-kantor buat ngecasnya ya. Cuman ya kalau semisal emang udah banyak orang yang make, otomatis bakal banyak dong kayak tempat-tempat untuk ngecas mobil listrik dan segala macam itu. Kalau semisal mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik kemahalan, ya yang gampang aja sepeda. Kan bisa pakai energi kita sendiri gitu. Selain ngurangin polusi juga sehat kan sepeda itu juga. Atau enggak ini kan 948 ada bis sekolah.
Waduh, itu gimana tuh Aspa? Tuh, pandangan Aspa tentang hal ini gini. Kalau menurut saya sih ini lumayan bagus ya. Kenapa lumayan bagus? Karena gini, walaupun di sekolah itu juga menggunakan bensin ya, Ya, jadi tetap menghasilkan polusi. polusi tetap. Cuman tetap berkurang. Kenapa? Kan logikanya gini, kalau semisal ada satu anak nih, ada 5 anak. 5 anak ini biasanya dijemput dengan orang tuanya nih. 5 kendaraan gitu. Iya, 5 kendaraan, 5 motor sekaligus. Nah, semenjak ada bis sekolah ini, 5 anak ini jadi Ke bis sekolah. Nah, jadi 5 motornya ini orang tua Nggak kita ada. nggak perlu Nggak perlu. datang. Jadi sehingga ya mereka jadi lebih, ya udara jadi lebih bagus lah, jadi lebih enak. Gitu. Iya, Jadi, udara lebih bagus. kendaraan-kendaraan juga udah berkurang gitu. Walaupun masih ada ya, cuman ya udah lebih baik dah. Kayak dengan adanya bis sekolah ini juga mempermudah tentunya. Aspa pernah naik bis sekolah nggak sih ngomong? Pernah sekali waktu itu. Gimana Cuman Pak Aspa tuh? nyaman sih, cuman ya karena rutenya kan belum Masih belum ya, lengkap ya? Jadi harus transit dari ke Manggisan itu transit baru ke arah Meruya. Dan itu jujur ya perjalanannya jauh banget. Jauh ya. Dan juga dingin banget di situ. Aku juga lagi sakit waktu itu, makanya jadi kurang fit. Kurang nyaman ya saat itu ya. Tapi Untuk overall gitu. ya overall sih sebenarnya worth it sih, bagus. Nah gratis. Iya. Betul. Itu yang paling gratis. Jadi Itu kayak daripada mesen Gojek 13.000 sekali jalan, mending naik di sekolah kan. gratis. Iya, walaupun ya lama sih, cuman ya lebih gratis, lebih menghemat gitu. 13.000 buat di seblak bisa dapat berapa? Ya satu sih. Ya satu sih. Tapi kan worth it gitu. Iya. Dengan menjaga lingkungan kita, udara segala macemnya yang balik-balik lagi akan ke diri kita lagi gitu loh. Betul banget. Nah, dengan adanya habis sekolah ini juga tentunya yang seperti saya bilang ya mempermudah, terus habis itu polusi juga berkurang. Terus tanaman-tanaman yang ada di 48 juga saya pernah nanya Bu Ica waktu itu. Itu tuh ada yang bisa menyerap polusi tanamannya. Jadi itu sangat cocok banget dengan sekolah kita yang hitungannya tempat lalu lalang orang lah ya kan. Sana pasar, sananya lagi Ciledug kayak gitu kan. Jadi ini tuh hal ini benar-benar bagus ya teman-teman. Ini salah satu yang mendukung dan teman-teman juga harus mendukung. Kemarin itu banyak teman-teman yang masih protes juga. Katanya di sekolah ini nih banyak dinaikin oleh anak-anak yang sebenarnya nggak lewat rute itu, tapi pengen nyoba aja gitu loh. Dan malah jadi merusak di sekolah karena ada yang entah buang sampah sembarangan atau mereka rusuh di dalam tuh bis gitu loh. Untuk Aswa sendiri pernah nggak sih ngalamin hal ini? Kalau aku sih alhamdulillah belum pernah ya, soalnya pas aku kan baru sekali nih naik di sekolah itu, pas gue sekali itu naik sekolah itu masih sepi tuh, masih belum ada yang mau ikut, masih cuman kayak dikit doang lah gitu yang mau ikut. Jadi masih nyaman banget gitu lah. Iya, Dempet-dempetan. Ya semakin kesini juga semakin sepi nih karena ya udah nyoba sekali ya udah nggak butuh berkali-kali kayak gitu loh. Udah nggak ada rasa-rasa penasaran lagi lah. Tapi intinya di sekolah ini juga bagus banget ya teman-teman. Jadi fasilitas di 48 ini semakin lengkap ya. Contohnya ada hidroponik, habis itu ada di sekolah, terus banyak tanaman-tanaman juga. Walau ujung-ujungnya dirusak-rusak juga. Aduh. Semoga ada kesadaran. Ada kesadaran lah ya. Jadi teman-teman mungkin sekian ya podcast kita kali ini. Jadi untuk hari ini yang diperingati Hari Menanam Pohon, ini benar-benar harus teman-teman laksanain. Karena apa? Karena dengan menanam pohon kita menjadi tentunya polusi itu terserap oleh pohon, tergantikan oleh oksigen yang mana yang semakin lebih bagus untuk kita hirup tentunya. Selain itu juga dengan kita menanam pohon kita juga bisa mengurangi biaya hidup kita dengan dapat sayur gitu kan. Jadi kita bisa masak tanpa beli gitu kan. Iya, kebetulan tadi Walas masuk terus habis itu bilang kalau kita harus bawa kalau ada yang punya bawa gitu ya. Nah, iya tuh. Nanam. Mengingatkan tuh untuk warga-warga 48 tuh. Jangan lupa hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Hari Jumat. Kalau yang ada yang punya tuh tanaman toga tuh yang suka hobi nanam, boleh tuh dibawa ke sekolah tuh buat menghijaukan
sekolah kita juga gitu. Iya. Biar kita juga nyaman di sekolah gitu kan. Ya itu program sekolah itu bagus teman-teman. Selain menghijaukan juga membangkitkan kesadaran tadi yang seperti Aswa bilang itu. Baik. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dah.